marilah kita menuju ke cara inti, yaitu ceramah Tazkiratul Maut yang akan dibawakan langsung oleh al-ustaz kita, Ustaz Jamaluddin SPD, dan kepadanya kami persilahkan dulu. Pak Imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak semangat ku dengar ini kodong? Kalau saya hitung-hitung mungkin di sebelah kiri saya mungkin sekitar 50. Yang di sini mungkin juga 50. Tidak tahu nih kalau di luar lorong ah. Jadi kalau di jumlah 100, nah kayaknya suara-suara yang saya dengar kayak seperti di 10 orang. Jadi saya ulangi Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain, rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saribatan toto malak biriku, seluruh hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya termasuk sesi yang kedua di tadi Bapak Ibu. Saya mengajak mari sejenak kita mengangkat kedua tangan sebagai simbol apa doang kiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan tulus ikhlas sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Lalu tolong Pak Nia bacaan surah Al-Fatihah terkhusus teristimewa buat tetangga kita, kerabat kita, orang tua kita, tante kita, nenek kita tercinta, almarhumah Ibu Rosdiana Dengani yang meninggal dalam usia kurang lebih 64 tahun. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah yang tulus ikhlas ni baca yang inampani Pak Nia kipahalanna buat almarhumah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan meluaskan kuburnya, menerima amal ibadahnya, memaafkan salah hilapnya, serta nasari kesabaran sagang ketabahan kepada seluruh anak
keluarga yang ditinggalkannya. Mari Bapak Ibu, saribatan toto malak berikut sejenak kita mengangkat kedua tangan nampak baca yangi Al-Fatihah pak niat kangi pahalanna buat almarhumah. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwaha almarhumah Ibu Rusdiana Dengani bibarakatil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saribatan toto malak biriku, seluruh hadirin hadirat jamaah tazkiratul maut yang insya Allah seluruhnya dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya melihat WA di grup Bapak Ibu, tadi malam itu kurang lebih ada 12 yang ceramah. 12. Ini di malam saya tidak tahu kenapa na 2 ji. Padahal kemarin itu Pak luar biasa. Kenapa sempat hujan? Makanya saya bilang 12 orang yang ceramah tadi malam, selain dapat dari tadi pahala karena dia memberikan ilmunya na bagi sama kita, dapat juga pahala kebaikan menembus hujan, derasnya hujan, sementara malam dingin datang untuk silaturahim kita malam hari ini. Tadi Bapak Ibu penceramah pertama, nasare maki sedikit siraman. Nanti kalau di kemudian hari Bapak Ibu, suatu saat kita nanti akan menghadap kepada Allah, kita akan juga lalui proses sakaratul maut. Maka tadi yang disampaikan saudara saya Ustaz Saib, nih, anne bawaiya salam Bapak Ibu, ketika pada saat sakaratul maut kita wa Ibu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Memang kam-kam dekat tala sa injiki manna pisi bilangan pisi sabun ulangnya sumpah la ilaha illallah kita masih bisa. Tapi nanti pada saat sakarat di situ baru kita lihat bagaimana poreta. Ada beberapa gambaran Bapak Ibu. Gambaran pertama, ketika pada saat sakaratul maut kita ketika roh mau dikeluarkan dari jasad. Gambaran pertama seperti menguliti kambing talas-talas. Pernah lihat kambing Ibu? Pernah. Ibu, lihat baca kicini bembe kah? Kalau tidak tahu kambing, itu yang bunyinya begini, mbeh. Deh, itu seperti itu Bapak Ibu. Tapi tena ni samballe Pak. Tena na simballe nyo sumpade bembea dikuliti tala-tala sa begitu rasa sakitnya ketika ruh mau keluar dari jasad. Dan saya bisa lihat Bapak Ibu waktu pada saat saya lihat itu kasihan video waktu sakarat almarhumah. Saya waktu cinikin Bapak Ibu saya cuma bilang ya Allah, begitu sulitnya, rasa sakitnya besar luar biasa. Tapi tak kalah saat kita talasa banyak amal kebaikan yang kita lakukan, apalagi anda sumpah de pangurangin dari Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa bajita, maka dia insya Allah tidak akan terlalu sulit Pak. Itu bisa disaksikan Pak. Apalagi waktu na subangyang, waktu na moteram Pak, saya datang melayat almarhumah, saya lihat wajahnya, wih subhanallah, bercahaya Pak. Keboki. Iya, betul. Ya. Dan kita bisa jadi saksi Pak. Kenapa bisa bercahaya? Karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang almarhumah lakukan semasa hidupnya. Dan saya bisa jadi bukti Pak. Ini almarhumah Pak, kalau saya pergi ke ke masjidnya, selalu kunikmati hasil olahannya. Kambing-kambing lasuna sagan jalkots. Tahu jalkots Bu? Apa? Oh, bukan anaknya nih balak ku jengis dengan rindu tones sentonji. Pundayang pare Ibu nyamamantongi rasa tambah. Dan bayangkan Bapak Ibu, gara-gara itu mungkin tari gua dari tadi bikin adonan seperti itu. Berapa jamaah yang selesai salat Jumat, lalu dia makan semua, dan satu kata dia bilang enak nah, anggap paitawa pahalane. Subhanallah. Itulah kalau banyak amal kebaikan tak Ibu. Makanya jangan Ibu bilang begini, Ustaz toa ma.
Tena mau kukulak ngamalak baji. Banyak sekali bu amal kebaikan yang bisa kita lakukan di lorong ini. Salah satu yang bisa kita lakukan di lorong ini, meskipun misalkan besok selesai kita zia, apapun yang bisa memberikan manfaat sama orang lain, itu sudah bisa menjadi amalan buat kita. Ibu keluar dari rumah, lihat ke tiba-tiba sampah mo dialle bu sampah mo nialle ni pantama ki di tempat sampah ya sudah malak baji. Kenapa? Bisa jadi orang kodon lewat tapek corki. Ya. Jadi amal kebaikan. Ini yang pertama Ibu Di. Jadi kalau amal kebaikan banyak kita lakukan semasa hidup maka insya Allah dengan amal itulah nanti insya Allah memudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, tentu yang namanya keluarga paling sedih ketika ditinggalkan ini sama almarhumah. Kalau catatan yang saya dapatkan Bapak Ibu, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tena jana salah, tapi kasih benar pun salah. Almarhumah meninggalkan 2 orang anak dan 7 orang cucu. Betul. Nah itu ada bilang 8. Yang penting jangan bertengkar gara-gara 7 dan 8 nah. Ya ini karena saya 9 sedeng. Kemaimon tuh. Anak-anak 9. Oh cucuna. Jadi yang mana mi benar? 7, 8, 9. Ya itu mau padeng. Yang bilang 7, yang bilang 8, yang bilang 9 itu mi. Mau dari tadi 7, 8, 9. Kalau semua ini cucunya, anaknya, nah angka 5 na dapat doangnya almarhumah. Insya Allah tidak ada penghalang antara anak cucu kepada Allah ketika na doakan orang tuana. Yang pastinya 2 orang ini sudah berkeluarga midi. Bukan 2 tahu anak na ibu. Apa? Apa? Kami tu anak tong. Makanya tadi bilang nyeri baji mintua. Tea lalo kumusuy matuan nu cilaka. Tea lalo ko. Kania tongan tu biasa mintu galetere. Mau terkibangi buranen na. Opa dari mana kok? Datang di rumah na mama. Siapa sih nusar yangi? Bunting ko sa mak no. Masuk akal tidak itu bu? Anak disuruh menikah sama makna. Harusnya bersyukur ki ibu. Bersyukur ki. Angapa na harus bersyukur? Kak detena tawa na nikah ki anak nanjo ibu ta metuanta. Maka sampai tato anjari gasturi ki. Dari Stua Republik Indonesia. Untung tahu na selamatkan kinabuntingi ki. Dengar ibu, bu, ngapa nama di lampu ya? Dengar bu, bu, satu nak, tuh, karena sedih yang namanya anak bapak ibu cucu ponakan bisa jadi saudara, dan saya bisa rasakan ketika melihat kedon raut wajahnya saya punya saudara, abah. Ketika meninggal beliau kasihan itu air mata tetap menetes Pak, meskipun barangkali dengan posisi kuat, tapi biarpun bagaimana yang namanya saudara Pak, pasti ada tonji rasa sedita. Maka saya hanya ingin sampaikan Bapak Ibu, sebaik-baik anak yang ketika talasana totoanna tenana leba na pamiti nek matanna totoanna. Ustaz, mamaku 2 kali ku kasih menangis. Kapan itu? Waktu ku tamat SMA dan waktu ku tamat kuliah. Kenapa nak bisa? Waktu tamat SMA, alhamdulillah dapat juara favorit. Menangis ki mamaku. Oh, menangis terharu itu. Kalau menangis terharu Bapak Ibu, menandakan bahwa apa? Kamu justru membuat ibumu terangkat derajatnya. Ya. Kadang itu orang tua menangis ibu. Kenapa? Mereka terharu bangga gara-gara prestasi anaknya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seperti yang semalam itu 12 yang ceramah Bapak Ibu. Ada juga yang anaknya itu siapa kayak itu Sulfikar, siapa? Sulkifli. Kita kapan? Kita cucunya kini. Itu coba bayangkan. Yang protokol MC. Cuma saya tidak tahu karena aku bikin stiker kata tadi yang MC Ustaz Munawir Ladi. Angapa dai fatur? Ustaz, harusnya duet ki. Jangan lari dari tanggung jawab dong. Iya, tapi syukur Pak. Beliau juga adalah ponakannya.
ponakannya almarhum kan? Almarhumah kan? Karena anaknya abah. Nah, ya abah sagang almarhumah sari batangnya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau semua dari tadi yang bertugas Ibu, dia lakukan amalan ini Pak, ini malam. Wih, subhanallah, almarhumah tersenyum, na ciniki kikabus anne bangia, terutama na ciniki anak ponakan na cucuna melakukan kebaikan ini malam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Nabi sudah pernah sampaikan jauh sebelumnya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, tapus semua mi amalana illa min salasin, kecuali 3. Yang mana itu? Yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Kalian dimarekan dia sumpah sedekah jariyah, amalan yang ketika almarhumah waktu natallasa, ketika nalakukannya bukan cuma kalian nan rasakannya, tapi tau marahin narasakan kabu seki manfaat pas sadakana. Salah serena bu Jumat ibadah anjol marhumah. Berapa orang dari tadi gara-gara nabikin sumpah tariguan jadi kambing-kambingi, anjari sumpah jalkots, nama iladana, nakandre tawa, mengalir pahalana. Apalagi kalau nalanjutkan misalkan anak-anak. Mama mati, jalan kotek jalan terus. Kita dengar kini anak-anak. Mana anak-anak kah? Iya, supaya na dengar ki, supaya nalanjutkan itu jalan kotek kasih kambang-kambang malasunanya. Nyamangi. Ya. Yang kedua yang tidak terputus adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau juga almarhumah, mudah-mudahan saya tidak salah dengar, semasa hidup almarhumah cara detongi ngaji. Kenapa na pintar? Saudara anak ustaz. Tuh. Bayangkan kalau diajarkan ngaji sama anaknya, sama cucunya, turun-temurun sama orang yang ada di sini, pintar mengaji, almarhumah meninggal mengalir pahalanya. Kenapa? Cara dia kita ngaji gara-gara sampai pas sabakan na almarhumah. Itu videoro Pak Ibu. Masih ingat dulu pun orang tahu ngaji ya. Riolo apa di sumpah dek nyerap pun namanya ngaji. Kaluku, golaja, berasa, niatong umbana, niatong untina. Sadang jangan si kayu cocok nyerangangi Pak Guru begitu nyerangangi nyaliami sumpah de onde nampak dibaca yangi Pak Doangam apa nakanan jauh gurungku nakan rene onde ya supaya sumpah dek dalek no singkam matongi si Pak na onde ya amma wangi naik dalek no. Mudah-mudahan no kan retiaji kau amawang. Lagi makan ibu, seriusan deh. Kan siapa tahu nak kan onde amawang. Redalek nah, ya tah? Ya. Era kita mah ibu. Masuk. Ya, sekilas info dulu Budi, ada lewat dulu sekilas info. Iya, maiki Bu, maiki. Ya. Masya Allah. Mari ke abahku sayang. Subhanallah. Inilah saudaraku yang paling ganteng. Masya Allah. Jangan iri ya. Itu susahnya kalau saudara orang ibu. Ini satu bedanya. Ada satu besar ki saudara, ada satu bodoh. Masya Allah. Ya, tapi Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi Pak. Jadi saya yakin percaya anak, keluarga, cucu, saudara pasti sedih. Makanya saya ambil gambaran begini Pak Di, ini samanya Nabi Musa alaihi salam. Ya, mari ke sini. Masih ada lagi saudaraku ini Bu ya. Ya. Yang tadi malang ya dari yang 12K, tapi ada yang satunya itu tidak masuk yang 12K. Mari ke Ustazku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ke sini sayang. Ya. Ya, mari ke sini. Sini. Masuk Ki. Awas di kabel di belakangku Ki lewat. Ini malam yang luar biasa Pak Di, Ibu, malam luar biasa. Meskipun tidak cukup 12, tapi insya Allah Ustaz yang hadir adalah yang ganteng-ganteng. Kita lihat orangnya Pak. Semua ini kalau kita gabung, apalagi saya minta maaf Budi, ini malam kita juga kedatangan tamu istimewa. Yang pertama ada imamnya apalagi tuh? Mama Ajam.
Ini Ustaz Lukman. Ternyata waktu meninggal ini almarhumah, saya datang di sini bilang, kalau saya tidak salah ini rumahnya ini Pak Imam di sini. Ternyata betul. Ini beliau, imamnya Mamajang. Ya, ada masjidnya di sini Pak Ibu, di Jalan Macan, namanya Masjid Babu Sa'adah. Beliau imam juga di sana. Kemudian yang meliput kita ini juga beliau Ustaz Pak. Jadi kalau mau dari tadi lihat ke ini siaran lanunya Bu, ulangnya silahkan buka Denny Hakim Channel. Jangan lupa like, share, dan subbreaker. Itu maksudku. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, ini ada kisah seorang gadis. Jadi dengar kini Bu, ini gadis. Jadi ceritanya begini, mamanya angkat tangan, le bagi sambayan nangka gilimana. Begitu selesai dia salat, dia angkat tangan. Apa dia bilang dalam doanya? Ya Allah, tolong jangan engkau masukkan Nabi Musa alaihi salam dalam surga kalau tidak samai dengan anakku. Itu doanya sang ibu setiap hari. Nah, sekarang di sisi lain, Nabi Musa pun lagi dari tadi berdoa. Dengar doanya jawab Bu. Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, tolong kipacinika nga inai sallang andampingi ka antama ilalang surganta. Jarang kan ada orang minta doa begitu Pak toh? Aneh ji Nabi Musa. Oh karen pabit kipacinika nga inai sallang andampingi ka antama ilalang surgata. Karena Nabi Musa yang meminta, Bapak Ibu saribatan toto malak biriku, akhirnya Allah pun berfirman, nanti kelak yang akan dampingi kontama ilalan surga wahai Musa adalah seorang sosok perempuan. Jadi minta maaf Di, mohon maaf burak-buraknya minggir dulu. Di, apa Nabi bilang Bu? Sesosok seorang perempuan. Apakah semua perempuan? Kita dengar lagi. Ya Allah, ini kan sosok perempuan banyak. Tolong kasih sedikit klarifikasi. Perempuan yang bagaimana? Dengar lagi Bu. Perempuan tersebut adalah anak seorang pabalut daging. Nah, sekarang ada pabalut daging? Perempuan tapi pabalut daging? Ada? Berarti kalau begitu tidak ada masuk. Ya. Karena perempuan masuk bagi semua sebenarnya perempuan. Tapi yang kedua gadis dan penjual daging. Berarti kalau gadis Ibu tabe yang orang tua tidak masuk. Ya toh. Nah akhirnya Bapak Ibu sudahnya dari tadi begitu. Nabi Musa pun selesai berdoa. Dia berusaha naboyan sumpah de sosok baik-baik ini anak-anak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Musa pun masuk ke sebuah pasar. Dari pasar satu ke pasar yang satu, dia masuk tidak ada nada apa. Sangim burak-burak nih pabalut daging. Ya kira-kira mungkin kalau di Makassar Bapak Ibu di mangen joreng antama di Pak Baeng-Baeng, tena nagappa. Antama di pasar Teron, tena nagappa. Antama di pasar Cidu, tena tong. Antama di pasar Butun, tena. Angapa sangim baju? Pasar Butun toh. Akhirnya dia pun meminta kembali kepada Allah. Ya Allah, tolong berikan kemudahan untuk mengetahui siapa sosok perempuan yang engkau maksud. Akhirnya Bapak Ibu selesai berdoa, keesokan harinya, kira-kira mungkin di sini Bu, saya tahu kayaknya di sini ada pasar-pasar kecil Bu di. Ya, seperti itu nih kira-kira. Antama di sebuah pasar yang kecil sederhana, matanya tiba-tiba langsung tertuju sama seorang gadis penjual daging. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kira-kira inikah penjual daging atau anak gadis yang engkau maksud? Maka dari kejauhan Bapak Ibu, nacinikin jo sumpah di pabalut dagingnya. Apa istimewa na aneh sehingga aneh salang andampinga ka ilalang surga? Ternyata Bapak Ibu, dari kejauhan apa yang terjadi? Ini anak gadis tadi begitu pada saat jual daging satu dengan cara somber. Tahu somber Ibu? Ya, itu somber. Bahasa Inggrisnya tadi Ibu itu nih.
Tapi kalau bahasa Indonesia yang tahu ramah, sopan. Mungkin kalau misalkan ada orang jual begini Bu, tapi toh cari apa ki Ibu? Mau ki cari daging, mau ki hatina kah, limpana kah, jantuna atau hatiku? Ya mungkin kan begitu, somber ki. Ini ada juga saudaraku Masya Allah. Mari Ustazku, silakan saudaraku. Duduk ki. Jadi itu yang pertama, somber kita Jadi saya kira Bapak Ibu, siapapun di sini yang pergi berbelanja, pundang dapat pabalu-balu, somber, yakin dan percaya pasti kita suka. Tapi bagaimana kalau pabalu-balu ke sekarang? Baru ikut nang, bengkot 30 merupakan. Siapa nih sambalu? Erokomalia atau aku tak nang? Tidak jadi. Tapi ini tahu somber ki. Yang kedua, yang ternyata dia lakukan ini anak gadis dari kejauhan, setiap ada yang membeli dagingnya, siapa napalak kamatojen na sariangi. Tabendi sariak daging tas setengah kilo. Begitu dikasih ke setengah kilo, betul setengah kilo. Kasih ke 1 kilo, 1 kilo. Dan ternyata Bapak Ibu betul-betul tahu timbangannya jujur. Kamakamannya kan tak balik ikate. Ketika nasi kilo, siapa jenis sariannya? Tenagan nasi kilo. Biasa ke ancini timbangan jorin dia jalan perintis. Ya. Pernah lihat ki? Kalau jalan-jalan kita turun ke bawah ke perintis. Jainan tuh tertulis timbangan jujur. Dalam hatiku sejak kapan timbangan tidak jujur? Patanda timbangan tidak jujur. Nyapton tertulis sih timbangan ustaz. Anda lebih palap po deh. Nampangku ancini niat timbangan nilantin jadi ustaz. Ya, ini memberikan isyarat bahwa mungkin susahnya orang berbuat jujur sampai dibuat seperti itu. Setelah natimbangi tawa pas timbanganna, nalle pues sikangkan daginna nampana pantama ilalang kantong plastika. Nampakana anne pasadek untuk katte. Inilah hebatnya ini anak tawa. Yang pertama sombereki, yang kedua jujur dan bersedekah. Kate kamakaman tak baleki, ikate pabalu kah? Oke, tapi pabalia yang luar biasa tidak oke. Siapa nih simbalu? Ruang pulon tuh Ibu. Tenana kurang? Boleh. Siapa? 15 mo. Oke. Begitu dipantama di kantong plastika, 5 na Ibu kah? Anena tambana. Hati-hati ki Bu nah, tabe Ibu. Hati-hati ki. Kalau itu tangan tak japu mana si kangkang pun nani cini ki rupan nan jo pabalu ka tena na ikhlas kembalikan injo si kangkang. Kenapa? Kalau dia tidak ikhlas bertanda bahwa dia tidak mengizinkan barangnya diambil. Kalau tidak ikhlas berarti hampir sama dengan kita mencuri. Paham ki Bu? Jadi jangki suka japuts. Karena kalau suka ki japuts, na japut tongki malaikat. Singkat cerita, begitu selesai Bapak Ibu, tersisa setengah kilo. Begitu setengah kilo tersisa, nah ambek na kasih masuk dalam kantong plastik nah. Setelah itu kelihatan oleh Nabi Musa na bawa ki, na kanala na apa senganjo? Batu ribala nakacinikan ni sumpade antamen ni sumpay anak lapun tao antama ilalam bala na nampa na pantama ilalam pacina. Lebana na pantama ilalam pancina nampa na palluy tawa. Bahasa sederhana na kate Bugis Mangkasar na masa salah. Jadi yang ada cuma masa sah, tidak ada mandi salah. Apalagi ada mandi benar. Biasa pun dia mau terangin itu biasa nih kan mandi salah mirodo berarti ini antu mandi benar nah di lebaki na mandi na mandi salah lebaki sumpade na pallu salah na pasulu kibu nampa na polong-polong cadi lebana na polong-polong cadi na pantama kipode nampa na sare bumbu sekali-kali na ucala untuk memastikan lembe. Begitu masak Bapak Ibu, dia tiriskanlah dia di atas piring. Masuklah dia ke dalam kamar ibunya. Assalamualaikum ya Ummi. Waalaikumsalam. Nah, masuk ki. Ummi sekarang berdiri ki dari tempat tidur tak saat tak untuk makan. Kelihatanlah dari luar anak perempuan ini ternyata nak kasih bangun mamanya yang sementara lumpuh di atas tempat tidur. Lalu bertanya sang orang tua, "Nak, bagaimana daganganmu tadi?"
Apa jawaban sang anak? Alhamdulillah mama, tidak pernah ku lupa dengan pesanta. Sombereki dengan jujur. Menangis air matanya. Kenapa dia menangis, Pak? Karena alhamdulillah pesan nama mak na tawa na bawa ki anak na amalkan keseharian na. Lalu ketika nak kasih makan Bapak Ibu, sisa 1 kali suapan, na suapi lagi. Begitu pas na suapi, naangkat tangan nah mama na sambil menangis. Nah ulangi sendoa na, itu ada ibu yang pertama tadi. Ya Allah, tiak lalu ki pantama ki Nabi Musa ilalang surga, pun natena nantama anakku gara-gara pas sabakang amalanna. Menetes air mata sang ibu. Akhirnya setelah itu habis makanan, menetes tong air matana Nabi Musa. Lalu dia pun masuk ketuk-ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, wahai Nabi Musa, beruntungku datang ki. Nah tanya nih mamanya. Nih ada Nabi Musa. Nah karena suri masuk. Begitu duduk langsung berkata Nabi Musa pertama, wahai ibu, maafkan saya. Karena mulai dari pasar ku ikuti terus anatta. Lalu Nabi bilang apa? Apa dia jawabannya? Saya ikuti dari tadi ibu karena saya penasaran apa yang dilakukan anatta. Sekarang saya yang tanya balik ke ibu. Tabe, kenapa dari tadi 2 kali ke kuliah menangis? Yang pertama kita menangis, yang terakhir juga menangis ki. Apa kata sang ibu? Ya Nabi Musa, saya menangis yang pertama karena waktu pada saat saya tanya anakku apa yang kuajarkan, inamalkan, tahu dalam kehidupannya. Ingat tadi Pak, 2 pesan tadi? Apa itu Bu? Sombere, jujur dan sedekah. Dan yang kedua, minta maaf wahai Nabi Musa karena aku berdoa di akhir dari tadi, saya bilang kepada Allah, ya Allah, jangan lalu ki kasih masuki Nabi Musa dalam surga kalau tidak bersama dengan anakku tercinta gara-gara amalannya nak kasih makan dengan tulus ikhlas. Begitu mendengarkan dari tadi sang ibu menyampaikan itu, akhirnya Nabi Musa pun berkata kepada ibu, oh ibu, sesungguhnya Pak doa nganta sudah na ijabah kareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Musa Bapak Ibu dengar ke, berdoa, kasih lihat Kak, ternyata Allah perlihatkan, ternyata ibu juga berdoa untuk anaknya, ternyata Allah juga sudah ijabah. Maka apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, karena masih ada penceramah di belakangku, tolong kalau ada anak dari tadi napa iti kijane mata totoanna tena pada pala poporo, jangan kau bermimpi antama di surga na kareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuara ki bawang sumpade bauna surga na kareng Allah ta'ala, tidak diizinkan pun na durhaka ri kedua totoanna. Maka dengarkan seluruh anak dan cucunya, kalau ini kan sudah meninggal nih, tabe muliakan lalu totoanta. Meskipun mungkin ada salah hilatta, tidak ada kata terlambat. Tobat kepada Allah, mudah-mudahan ampuni perbuatan salah kananta, salah panggaukan dari almarhumah. Saya kira Bapak Ibu, ini saya yang bisa saya sampaikan karena ada lagi temanku. Nanti kalau saya keasikan habis waktu, temanku tidak dapat. Mudah-mudahan Bapak Ibu seluruh yang hadir, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.